Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya, Amin. ada laga yang menarik nih di Piala Dunia yaitu laga Belanda melawan Senegal ya. Karena ketika diperhatikan itu sampai ke menit ke 75 tuh kelihatannya masih seri. Wah, ini Iya kayaknya betul. nggak akan ada yang menang nih kayaknya seri ini. Tiba-tiba berubah. Apa yang terjadi, Iya. Bro? Iya memang nih pertandingan sebetulnya berjalan ini ya pertarungan dari bagaimana cara memainkan ritme pertandingan dan terlihat sekali bahwa dalam hal ini Belanda lebih berpengalaman dalam memainkan ritme pertandingan Hmm. karena dia tahu bahwa Senegal dengan materi pemain yang dibawa ke Piala Dunia ini itu adalah pemain-pemain yang asalnya dari pemain-pemain abroad. Boleh dibilang hampir tidak ada pemain yang berasal dari liga lokal. Mhm. Kita tahu bahwa banyak sekali talenta-talenta hebat yang bermain di klub-klub Eropa yang berasal dari Senegal. Ya. Mereka bermain di PSG, Diallo contohnya, Mendy bermain di Chelsea, kemudian yang lain juga kan sepertinya ya punya modal untuk bisa menciptakan gaya bermain yang berbeda, gaya bermain yang bisa mengejutkan sebetulnya buat kontestan sepak bola dari negara lain gitu loh. Mhm. Sementara kalau kita melihat Belanda, kalau kita perhitungkan ya kekuatan dari masing-masing tim, saya melihat bahwa Belanda maupun Senegal itu sebetulnya punya kekuatan yang hampir berimbang boleh dibilangnya. Mhm. Mhm. Karena misalkan di belakang ya ada Kalidou Koulibaly dari kapten dari Senegal. Itu kan salah satu back termahal di dunia. Dan di Mhm. situ juga ada Virgil van Dijk. Itu juga salah satu pemain back terbaik di dunia. Artinya Mhm. sebetulnya mereka punya basis pertahanan yang cukup baik gitu loh. Nah, Ya. cuma persoalannya sepertinya Belanda nih mengetahui bahwa Senegal itu kan yang kalau kita lihat dari materi pemain-pemainnya adalah materi yang sepertinya mengusung doktrin atau skema permainan dengan gaya permainan yang cepat. Itu yang Hmm. diusung oleh pelatih Aliou Cisse ya. Nah, cuma masalahnya Belanda melihat bahwa kecepatan yang dimiliki oleh Senegal akan sulit untuk diimbangi, maka mereka memainkan ritme permainan yang lambat gitu loh. Jadi ini Hmm. adalah antitesa dari cepat dan lambat. Bagaimana cara? Karena gini ya, kalau kita momentumnya ritme permainan kita cepat, tiba-tiba kita dibikin lambat, itu kan rusak sendiri gaya permainan kita. Itu yang dilakukan oleh Belanda gitu loh. Hmm. Jadi walaupun ya dari segi peluang yang tercipta dari pertandingan ini Senegal jauh lebih banyak sebetulnya, Mhm. tapi Belanda lebih efektif karena ada faktor-faktor kejutan yang sebetulnya tidak disangka-sangka oleh pemain-pemain Senegal bahwa Belanda bisa membalikan situasi gitu loh. Dan tentu gaya bermain yang kemudian menjadi antitesa antara cepat dan lambat dan kemudian permainan Belanda itu bisa memainkan ritme. Kadang-kadang dia bermain sangat lambat, bermain ke bawah, bermain dari horizontal, jarang bermain ke depan. Tapi begitu dia mendapatkan peluang, dia akan merubah, langsung Hmm. berubah menjadi cepat gitu loh. Hmm. Ini Hmm. adalah sesuatu yang tidak diperhitungkan oleh Senegal. Ya kita tahu bahwa kalau kita berhitung pada pengalaman pelatih, tentu Luis van Gaal jauh lebih berpengalaman daripada Aliou Cisse. Ya. Lagi-lagi adalah faktor dari pelatih gitu bro. Ya. Ya. Saya jadi ingat lagi yang Arab Saudi melawan Argentina juga kan faktor pelatih juga nih. Betul, Wah, ini. betul. Nah, pokoknya pelatih Arab ini nanti penerus STY di Indonesia. Sok tahu. Emangnya berani bayarnya. Jadi balik Iya, lagi ke Belanda ya. Jadi faktor iya, Belanda ini memang dari faktor permainan ritmenya aja ya mengenai iya, eh, apa cepat lambatnya itu yang dimainkan. iya, betul. Hmm. Jadi ya itu tadi karena pemain-pemain Belanda kemudian juga ada masukan-masukan dari pelatih yang berpengalaman dan tahu cara menghadapi gaya bermain cepat, bagaimana cara meredamnya.
dan bagaimana cara melumpuhkan. Makanya mereka justru gol-gol yang dilakukan oleh Belanda itu udah di 3/4 pertandingan baru tercipta gol gitu loh. Dan itu pun juga proses gol pertama itu sama sekali tidak disangka sebetulnya oleh pemain-pemain Senegal. Karena kiriman bola dari Frenkie de Jong tiba-tiba Cody Gakpo itu langsung menyambar. Padahal di situ ada Koulibaly. Koulibaly padahal kita tahu back yang sangat kuat, tapi dia kecolongan gitu. Kalau di gol kedua itu adalah permainan transisi, permainan sepak bola yang saya katakan tadi ya, bagaimana Belanda bisa bermain transisi dengan cara yang sangat efektif. Mereka diserang, bola direbut, mereka melakukan serangan balik, gol. Jadi sebetulnya gol-gol dari Belanda ini simple sebetulnya. Tapi itu justru yang tidak pernah diduga oleh pemain-pemain Senegal. Ya. Makanya kalau dari segi penguasaan bola, Senegal lebih jauh lebih banyak ketimbang Belanda. Tapi Belanda mampu bermain lebih efektif. Ya, gitu. saya jadi ingat ini kita ke loncat dulu ke timnas U20 yang kemarin waktu lawan Prancis dan juga lawan Slovakia. Kan ada pemain keturunan kita itu yang bilang bahwa Indonesia ini harusnya bermain simple. Mungkin itu ya yang diperagakan oleh Belanda itu. Betul. Jadi saya juga melihat bahwa gaya permainan Belanda itu begitu simple ya. Artinya mereka tidak banyak katakanlah melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Tapi mereka bagaimana memanfaatkan ruang, bagaimana memanfaatkan kelengahan lawan, itu aja sebetulnya. Dan itu kan yang dibutuhkan dalam permainan sepak bola oleh pemain sepak bola saat ini. Selain mereka harus siap secara skill, secara fisik, mereka juga harus dibekali oleh ini intelijensia yang bagus. Karena mereka harus bisa membuat keputusan dalam waktu sepersekian detik, katakanlah ya seperti itu ya. Nah itu akan merubah jalannya pertandingan, gitu bro. Ya kalau kita perhatikan memang ketika kemarin juga Inggris melawan Iran juga kan boleh disebut lah simple walaupun nggak simple banget ya, tapi ya bisa dikatakan permainan yang mengalir begitu aja ya. Terus juga ketika Indonesia berhadapan dengan Prancis di U20 itu kan juga seperti itu, mereka bermain dengan seperti yang mudah gitu ya, seperti yang mudah, artinya simple gitu kan. Ya, betul. Mungkin sekarang eranya memang harus seperti itu ya bermain sepak bola. Betul. Jadi memang yang dibutuhkan adalah bagaimana bola itu mengalir dengan cara-cara yang betul. Karena targetnya adalah ke depan gawang. Jadi target itu yang harus dicapai, tapi caranya ini yang akan dicari caranya. Karena seperti Inggris lakukan, dia kan penempatan posisi aja sebetulnya yang dilakukan oleh pemain Inggris. Jadi pada saat pemain yang memegang bola akan memudahkan untuk melakukan passing, karena pemain yang akan diberikan umpan, dia akan diberikan passing, itu sudah menempati posisi yang ideal, gitu loh. Jadi kalau maaf ya, kalau pemain Indonesia kan seringkali passing malah merepotkan temannya sendiri yang diberikan passing, gitu loh. Nah ini kan jadi jadi nggak simple gitu loh, jadinya ribet. Jadi ribet gitu. Ya mudah-mudahan pemain Indonesia juga melihat laga-laga di Piala Dunia ini dan kemudian belajar juga ya, wah ternyata negara ini mainnya kayak gini, bagus, oh berarti mungkin kita juga harusnya seperti itu. Mudah-mudahan belajar ya. Betul. Ya makanya kan ada gelaran sepak bola ini, manfaatkanlah untuk kemudian belajar ya, bagaimana kemudian kita bisa melihat cara bermain dari banyak negara. Dengan sistem-sistem sepak bola yang berbeda itu kan akan menambah wawasan juga sebetulnya. Ya, betul. Oke sobat bola, itulah obrolan kita mengenai laga Belanda melawan Senegal yang diperkirakan tidak seperti itu, tidak ternyata tidak seri, bener. Menurut sobat sendiri kira-kira apa yang membuat Senegal tidak bisa mempertahankan posisinya untuk seri gitu, malah jadi kebobolan? Silakan tulis di kolom komentar. Saya kira sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa, bye. Oke, thank you bro.